Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kembali Tuhan mengumpulkan kami para hamba-hamba-Mu untuk kembali bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Allah dalam hidup kami, khususnya dalam pelayanan kami. Sebab kami sadar Tuhan, tiada sesuatu yang dapat kami lakukan dengan baik kalau bukan karena pertolongan-Mu. Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau, saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, pelajari bersama. Roh Kudus menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada malam ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perenungan kita bersama-sama sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, kebenaran ini berbunyi, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada anak rohaninya Timotius? Nah, di ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, Timotius itu diberikan tugas oleh Rasul Paulus supaya dia memperingatkan orang-orang kaya. Memperingatkan orang-orang kaya supaya waspada terhadap berbagai godaan. Itu yang pertama. Godaan itu adalah keinginan kaya atau ketamakan, kerakusan. Timotius peringatkan mereka. Juga saudara-saudara, orang kaya itu dinasehati atau diperingatkan oleh Timotius supaya mereka mempergunakan kesempatan yang ada. Saudara-saudara, kesempatan tidak selamanya berpihak kepada kita. Kesempatan tidak selamanya ada pada kita. Juga saudara-saudara, orang-orang kaya itu dinasehati oleh Timotius supaya mereka tidak sombong. Tidak sombong dengan cara mereka mengandalkan kekayaan mereka atau kekayaan yang ada pada mereka. Tetapi diajar, diingatkan supaya mereka berharap kepada Tuhan. Itulah beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Paulus
kepada Timotius sebelum dia menyampaikan atau memberikan kepada dia tugas khusus. Nah, di ayat yang kita baca ini, saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata, "Hai Timotius." Di sini kita menemukan dengan perasaan yang amat mendalam serta himbauan pribadi, di mana dia berkata, "Hai Timotius." Dalam kata atau dalam ungkapan "Hai Timotius", saudara-saudara, ini namanya nasihat yang bernada pribadi sekali. Nasihat yang sangat istimewa, yang tidak boleh diabaikan oleh Timotius, karena langsung menyebut nama "Hai Timotius." Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Sebagai seorang yang masih sangat muda secara usia, tetapi Timotius sudah menjadi seorang pelayan di kala itu. Maka sebagai seorang bapak rohani, mengerti, memahami, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa diabaikan oleh Timotius sebagai seorang yang muda. Maka untuk itulah dia berkata, "Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu." Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus dia pelihara? Walaupun disebut yang sudah dipercayakan kepadamu. Apa yang dipercayakan kepada Timotius, saudara-saudara? Mari kita lihat kebenaran yang pertama. Timotius harus memelihara apa yang disebut dengan kebenaran. Memelihara kebenaran. Saudara-saudara, bicara masalah kebenaran, barangkali kata ini biasa kita dengar, walaupun kita tidak terlalu paham sebenarnya apa yang disebut kebenaran dan kenapa sesuatu atau seseorang itu, dalam hal ini Allah, disebut sebagai kebenaran. Kebenaran ini, saudara-saudara, disebut sebagai amanat inti. Amanat inti itu artinya pesan, berita yang sangat prinsip sekali dari surat-surat penggembalaan atau surat-surat pastoral. Saudara-saudara, kata kebenaran berasal dari bahasa atau dalam bahasa Ibrani, kata kebenaran atau kebenaran itu disebut dengan emet. Dalam bahasa Yunani ada kata aletheia. Itu namanya kebenaran. Saudara-saudara, kedua kata ini bisa memiliki pengertian atau konotasi hal yang autentik, yaitu kebenaran, atau bisa diandalkan, atau semata-mata benar. Itu artinya kebenaran. Bisa diandalkan, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus disebut sebagai kebenaran. Kenapa Allah disebut sebagai kebenaran? Karena memang Dia benar. Tidak mungkin ada salah dan tidak akan pernah salah. Juga firman Tuhan disebut
kebenaran. Kenapa firman Tuhan disebut kebenaran? Sekali lagi, tidak mungkin salah, semata-mata benar. Nah, saudara-saudara, Tuhan sendiri menghendaki agar manusia mengetahui kebenaran. Adalah kehendak Allah bagi setiap orang supaya mereka mengetahui kebenaran. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, dua hal yang saya sebutkan di atas, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengar, yang sudah kita percayai, amin. Kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau disebut dengan Tritunggal. Kita percaya. Karena itu kebenaran. Kemudian yang kedua, kita percaya kepada firman Allah. Oleh karena firman Allah itulah kebenaran. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Timotius, Paulus berkata, pelihara apa yang telah dipercayakan. Yang dipercayakan kepada Timotius adalah kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Kita harus sadar, saudara-saudara, dengar baik. Harta milik yang paling berharga yang telah dipercayakan Tuhan Allah kepada kita adalah Injil Yesus Kristus. Injil kebenaran, Injil Kristus. Saudara dan saya harus percaya, harus yakin. Itu harta milik yang termahal yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya berulang kali dalam tulisan Paulus kepada Timotius menyebut kebenaran ini. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15. Paulus menasihatkan Timotius supaya berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kepada Timotius Paulus berkata, pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Maka malam ini juga sebagai hamba-hamba Tuhan, harus percaya bahwa kita harus memberitakan Injil dengan hati nurani yang murni. Dan kuasa Pentakosta, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan ada orang yang anggap biasa, anggap sederhana, anggap sepele mengenai hal ini. Firman kebenaran yang sudah diberikan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita belajar terus-menerus untuk memeliharanya. Memelihara juga dalam arti supaya kita jangan meninggalkannya.
Memelihara itu juga memiliki pengertian supaya kita terus-menerus belajar dan mau belajar dari firman itu sendiri. Pertanyaannya malam ini, seberapa menarik firman itu bagi hati kita? Seberapa kagum, seberapa kita yakin kepada firman Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Supaya kepada kita diberikan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan setiap firman diberitakan, tidak ada orang yang menganggap itu hal biasa. Makanya sangat mengherankan sesungguhnya ketika ada di sebuah ibadah, orang hanya bersemangat di saat memuji atau saat menyembah atau di saat bernyanyi. Dan tidak sedikit orang Kristen yang hadir di ibadah di saat firman diberitakan. Mereka malah tidak mendengar, mengerjakan hal yang lain. Bahkan tidak sedikit yang tertidur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelihara apa yang telah dipercayakan padamu. Memelihara firman yang adalah kebenaran supaya kita tidak meninggalkannya. Supaya kita tidak menjadi bimbang, tidak menjadi ragu pada kebenaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk menolong kita. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang percaya. Pada gereja mula-mula yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Untuk mengatakannya. Saudara-saudara, semangat kita untuk memberitakan Injil. Semangat kita untuk menerima firman di dalam kehidupan kita. Harus dimohon kepada Bapa supaya rohnya memenuhi hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman yang adalah kebenaran telah dipercayakan kepada setiap kita. Telah diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memeliharanya, menjaganya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa yang harus kita pelihara? Memelihara artinya juga selain menjaga, juga supaya kita tidak terjebak ke dalam sebuah kesalahan. Maka yang kedua adalah hindari ajaran yang salah. Hindari ajaran yang salah. Di ayat yang ke-20 bagian B tadi dikatakan di sana, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Hindarkan diri atau hindari ajaran-ajaran yang salah. Nah, saudara-saudara, di ayat itu tadi disebut ada pengetahuan. Tapi tahukah saudara bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan dalam ayat ini adalah omongan yang kosong dan omongan yang tidak suci. Omongan yang kosong itu adalah unsur atau di dalam percakapan itu ada unsur menghujat,
menghujat hal-hal yang kudus. Sekali lagi, dalam percakapan, dalam omongan itu atau disebut dia omongan yang kosong. Karena ada unsur menghujat hal-hal yang kudus. Mari saudara dengan sangat hati-hati. Dengan sangat hati-hati. Supaya kita tidak terjebak ke dalam perlakuan mempercakapkan hal-hal yang tidak benar. Omongan yang tidak suci adalah kata-kata yang tidak ada artinya atau yang mengandung unsur spekulasi. Dan semua ini, saudara-saudara, adalah hal yang membuat kita menyimpang dari iman. Itulah sebabnya saudaraku, kepada Timotius, Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu." Tetap percaya pada pribadi Allah. Tetap percaya pada firman yang adalah kebenaran. Orang boleh tidak mempercayai firman. Orang boleh tidak mencintai firman. Tapi kita harus berkata sebagaimana pemazmur berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku." Tuhan sudah mempercayakan firman kepada saudara dan saya. Mari kita pelihara. Walaupun di masa-masa sekarang ini mungkin ada saja orang yang mencoba mempengaruhi kita. Supaya kita tidak percaya pada firman ini. Supaya kita ragu, bimbang pada perkataan Allah. Tapi sebagaimana Paulus menasihati Timotius, malam ini juga firman ini menasihati kita. Supaya kita sama-sama memelihara apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kebenaran itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan kepada kami, di mana Engkau telah mempercayakan firman kebenaran itu kepada kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami dimampukan oleh Roh Kudus memelihara, yaitu kebenaran yang telah Engkau percayakan kepada setiap kami. Tidak meninggalkan firman, tidak meragukan firman, tetapi tetap mempercayai, tetap mencintai firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau dan termeteraikanlah firman itu di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.